ini, termasuk mulai dari berangkat ya Pak ya, proses di sana sampai nanti dia perlindungan bagaimana, termasuk bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Nah, di Dinas P3A PPKB sendiri kita akan berfokus kepada bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap anak-anak yang ditinggalkan, terutama oleh para pekerja migran Indonesia yang dominan pastinya adalah perempuan. Jadi ada beberapa permasalahan yang terjadi pada kondisi di mana pekerja migran ini tidak bisa kita pungkiri bahwa secara tuntutan ekonomi, adanya kebutuhan yang terus bertambah. Salah satu solusi yang diambil oleh masyarakat warga negara di Indonesia adalah untuk mencari penghasilan di tempat lain di luar. Jadi mereka akan bekerja sebagai PMI dan karena memang pada rata-rata pada para pekerja migran Indonesia ini adalah berada pada usia yang reproduksi, pada usia muda, itu mereka sangat rentan untuk meninggalkan keluarga di mana ada anak-anak yang dalam kondisi sebenarnya masih butuh pengasuhan, perlindungan, harus ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya. Nah, ini kita lihat dari paparan dari Pak Amir tadi sudah sangat banyak kita lihat bahwa banyak resiko yang terjadi pada saat seorang di dalam keluarga itu ada ibu yang bekerja sebagai seorang pekerja migran. Ini secara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tadi sudah disampaikan bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Nah, ini salah satu menjadi dasar kenapa banyak warga kita yang berusaha untuk mencari penghasilan yang lebih layak di luar negeri. Kemudian negara wajib memenuhi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kita di Dinas P3A PPPA pastinya akan bekerja di dalam bagaimana memberikan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh para pekerja migran ini. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa. Tadi sudah disampaikan bahwa ada resiko TPPO ya tadi Pak ya, ada dari mahasiswa malahan yang mungkin bisa berisiko. Nah, ini juga kami kemarin mencoba mencari data terkait dengan bagaimana sebenarnya berapa banyak sih angka pekerja migran yang ada di Kabupaten Tanggamus. Tapi mohon maaf, memang data itu sampai saat ini belum kami dapatkan. Tapi kami mencoba koordinasi dengan UPT. Memang dari data UPT yang ada di bawah Dinas PPPA sendiri yang dalam hal perlindungan anak, kami mendapatkan data bahwa ada pada tahun 2023 itu ada 2 orang anak yang mendapatkan kekerasan itu berasal dari ibu yang memang bekerja sebagai pekerja migran. Nah, ini kita lakukan pendampingan. Ini kita lihat sendiri kondisinya di Tanggamus memang terjadi. Jadi pada tahun 2023 ada 2 orang anak yang perempuan usia 15 dan 17 tahun itu mendapatkan kekerasan seksual itu yang memang berasal dari keluarga terdekat sendiri. Nah, ini kita kaitkan nanti bagaimana terjadinya resiko yang terjadi pada keluarga-keluarga yang salah satu orang tuanya atau terutama ibunya bekerja sebagai pekerja migran. Dalam permasalahan anak yang muncul pada keluarga dengan pekerja PMI ini, permasalahan yang pertama pastinya kurang asuh. Seorang ibu yang bekerja sebagai pekerja PMI meninggalkan anak yang dalam notabene pada saat itu masih membutuhkan pola asuh dari seorang ibu atau orang tua yang lengkap. Kebanyakan secara kearifan lokalnya yang terjadi di Indonesia adalah anak akan dilimpahkan kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu bisa, bahkan sebenarnya keluarga terdekat yang dibebankan untuk melakukan pengasuhan, pendampingan, perlindungan terhadap anak ini juga pada kondisi yang sebenarnya butuh perlindungan. Rata-rata diserahkan kepada kakek, nenek, ataupun paman, bibi. Kalau kakek nenek kita tahu secara kemampuan fisik, kemampuan ekonominya sangat-sangat terbatas. Tapi pada saat diserahkan kepada keluarga lain pun seperti paman, bibi, atau keluarga yang lain, kita tahu bahwa secara ekonomi pun mereka bermasalah. Nah, ini akan sangat mempengaruhi terhadap bagaimana timbulnya permasalahan kurang asuh pada anak-anak yang memang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja sebagai PMI. Permasalahan yang kurang asuh ini otomatis akan mengakibatkan bahwa secara hak